Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, kita akan belajar contoh-contoh soal PTST Mas 1 sesuai kisi-kisi. Jadi tonton terus sampai akhir, pelajari sungguh-sungguh dan jangan di-skip ya. Dan langsung saja kita mulai pembahasannya dengan membaca basmalah bersama-sama dan dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah anak-anak, contoh soal yang pertama yaitu memperingati tanggal 17 Agustus 1945 di sekolah SD Mas mengadakan lomba mewarnai. Pada siang hari itu, anak-anak sudah siap untuk mengikuti lomba. Namun, Tias lupa tidak membawa pensil warna sehingga menangis. Zaza dan Kais meminjamkan sebagian pensil warna yang mereka bawa untuk Tias. Sikap yang dilakukan Zaza dan Kais merupakan pengamalan Pancasila yang ke A 4, B 2, C 5. Jawabannya yang keberapa anak-anak? Yang kedua, karena saling tolong menolong merupakan contoh Pancasila yang kedua. Berikutnya soal nomor 2 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan bunyi Pancasila yang ke A 5, B 1, C 2. Jawabannya yang benar sila yang keberapa? Sila kelima. Dan soal yang ketiga yaitu ada gambar bintang di sini anak-anak. Perilaku yang mencerminkan lambang Pancasila di samping adalah A. Hidup rukun dengan sesama saudara, B. Berdoa setelah bangun tidur, C. Membantu ibu membersihkan rumah. Kalau ada gambar bintang anak-anak berarti melambangkan Pancasila yang pertama. Nah, Pancasila yang pertama itu kan bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B, berdoa setelah bangun tidur. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya, yang keempat, yaitu ketika pulang dari Jakarta, Pak Rudi membawa titik-titik untuk Ahmad dan Rizky. Ungkapan yang tepat setelah melengkapi kalimat di atas adalah A. Buah tangan, B. Anak buah, C. Buah hati. Jawaban yang benar adalah apa? Oleh-oleh. Nah, oleh-oleh ini kata ungkapannya adalah yang apa? Buah tangan ya. Buah tangan itu ungkapan yang artinya oleh-oleh. Kemudian soal yang kelima yaitu perhatikan kalimat di samping. 1. Faris tersenyum ketika membaca puisi Buah karya dari Nina. 2. Pak Darmadi dan Bu Syifa membeli buah hati ketika di pasar. Yang ketiga, anak buah yang dibawakan oleh nenek dari desa sangat enak sekali. Ungkapan yang tepat pada kalimat di atas terdapat pada nomor A3, B2, C1. Ungkapan yang tepat, anak-anak. Nah, ungkapan yang tepat berarti nomor berapa? Nomor 1 ya. Nomor 1. Faris tersenyum ketika membaca puisi Buah karya dari Nina. Gitu. Selanjutnya soal nomor 6. Bacalah percakapan di bawah ini. Kansa, Tiara, hari ini kita mendapatkan tugas untuk membuat puisi. Bagaimana kalau besok kita kerjakan bersama-sama di rumahku? Boleh Kansa? Kita ajak teman yang lain juga ya. Iya Tiara, aku mengajak Gita dan Tias. Baiklah Kansa, hari apa kita mengerjakannya? Kita mengerjakan tugasnya hari Minggu. Maaf Kansa, tapi aku tidak bisa karena mau pergi ke desa. Tidak apa-apa Tiara, aku mengerjakan dengan Gita dan Tias. Pada percakapan tersebut yang merupakan ungkapan penolakan adalah
A. Tidak apa-apa Tiara, aku mengerjakan dengan Gita dan Tias. B. Baiklah Kansa, hari apa kita mengerjakannya? Dan yang C. Maaf Kansa, tapi aku tidak bisa karena mau pergi ke desa. Ungkapan penolakan yang tepat ditunjukkan kalimat yang mana anak-anak? C. Maaf Kansa, tapi aku tidak bisa karena mau pergi ke desa. Nah, soal yang ke-7 sekarang. Bacalah percakapan berikut. Ini ada Hana dan Kila, mereka bercakap-cakap. Kila, ketika istirahat, titik-titik kita bermain bersama. Bermain apa Hana? Kita bermain petak umpet ya. Oke Hana, kita ajak yang lainnya juga biar ramai bermainnya. Ungkapan ajakan yang tepat untuk melengkapi percakapan tersebut adalah A. Sama-sama, B. Maaf, aku tidak ikut. C. Ayo. Nah, jawaban yang tepat karena ini adalah kalimat ajakan ya anak-anak. Kalau kalimat ajakan biasanya diawali dengan kata ayo. Nah, ketika istirahat, ayo kita main sama-sama seperti itu. Yuk, kita lanjutkan ke soal yang ke-8. Di hari yang cerah ini, titik-titik-titik, kita bersepeda keliling bersama. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat ajakan di atas adalah A. Terima kasih, B. Mari, C. Minta tolong. Nah, ini juga kalimat ajakan, diawali dengan kata mari. Gitu. Berarti jawabannya yang B ya. Di hari yang cerah ini, mari kita berkeliling bersama, gitu. Lanjut ke soal yang ke-9. Titik-titik sepatumu dirak agar terlihat rapi. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat perintah di atas adalah A. Rapikan, B. Bersihkan, C. Jagalah. Yang mana berarti? Supaya terlihat rapi, tentu kalimat perintahnya adalah A. Rapikan, gitu ya. Langsung saja kita lanjut ke soal yang ke-10. Masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Tanda baca yang tepat untuk mengakhiri kalimat perintah tersebut adalah A titik, B tanda tanya, C tanda seru. Jawabannya adalah kalau kita mengakhiri kalimat perintah anak-anak, maka tanda seru yang digunakan ya. Jawabannya yang C, gitu. Soal nomor 11. Nina selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Dito tidak menjaga kebersihan di rumahnya. Dito membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Dito kepada Nina. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Nina. Dito menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Nina. Pada teks di atas, tokoh yang mengungkapkan kalimat penolakan adalah A. Dito, B. Nina, C. Sarah. Siapa yang mengungkapkan kalimat penolakan? Yang bilang tidak mau nanti got menjadi tergenang dan bau. Iya, jadi yang menolak adalah Nina, yang B jawabannya. Soal ke-12. Ada bilangan 435 ditambah 331. Kita mengerjakannya dengan penjumlahan bersusun ya anak-anak ya, supaya gampang. Maka jawabannya yang benar adalah, coba kita lihat satu persatu. A 776, B 560, dan C 630. Jawabannya yang benar yang mana? Yang A ya, 776. Coba deh anak-anak hitung, apakah Ustazah Fajrin salah? Barangkali Ustazah Fajrin salah ya. Minta tolong dihitung jawabannya A apa bukan, seperti itu. Nomor 13. Ini ada soal pengurangan. 359 dikurangi 236. Hasil pengurangan bilangan di samping A 132,
B 321 dan C 123. Ini maksudnya hasilnya ya. Maksudnya hasilnya anak-anak. 9 dikurangi 6 jawabannya 3. 5 dikurangi 3 jawabannya 2. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Ini pengerjaannya dengan bersusun. Jawabannya yang C ya. Lanjut ke soal berikutnya nomor 14. Hasan dan Husain memiliki banyak koleksi buku. Di antaranya adalah 113 buku cerita para nabi, 250 buku cerita rakyat, dan 160 buku bimbingan untuk sholat. Urutan buku terbanyak koleksi buku yang dimiliki Hasan dan Husain adalah, kita mengurutkan bilangan dari yang terbesar anak-anak ya, 250, 160, dan 113. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya ke soal nomor 15. Hasil gambaran di buku gambar termasuk karya titik-titik dimensi. A 4 dimensi, B 3 dimensi, C 2 dimensi. Jawabannya kalau hasil gambaran itu adalah 2 dimensi. Nomor 16. Ini ada anak gambar ini ada gambar anak yang sedang tolah-toleh atau menggerakkan kepalanya ya. Nah, gerak keseharian yang dilakukan seperti gambar di samping dinamakan A gerakan kaki, B gerakan tangan, C gerakan kepala. Ini adalah yang digerakkan gerakan kepala ya. Jawabannya yang C. Nomor 17. Di bawah ini yang merupakan contoh gerak alam adalah itu berlari, yang A berlari, yang B menari, dan yang C seperti gerakan menirukan gerakan yang menirukan ketika tertiup angin. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Nah, nomor 18 ada gambar panda. Bahan alam yang digunakan untuk karya di samping adalah A plastisin, B biji-bijian, C pasir. Ini biji-bijian anak-anak yang dipakai bisa dari biji beras gitu ya. Selanjutnya soal nomor 19. Gerak dasar yang dilakukan pada permainan di samping adalah A memukul, B menendang, C menangkap. Jawabannya adalah menendang. Iya. Lanjut ke soal nomor 21. Melaksanakan upacara bendera seperti gambar di samping merupakan pengamalan sila keberapa ya? Sila keberapa anak-anak? Ini adalah sila yang ketiga. Upacara bendera itu pengamalan Pancasila yang ketiga ya. Nomor 22. Salah satu contoh pengamalan sila kedua adalah, contohnya kalau pengamalan sila yang kedua adalah ketika ada teman jatuh kita menolongnya. Pengamalan-pengamalan keseharian yang kalau kita sering menolong teman itu juga termasuk sila yang kedua. Seperti contoh yang pertama tadi, ketika ada teman yang tidak membawa pensil dan kita meminjamkannya, itu juga merupakan pengamalan Pancasila yang kedua. Kita lanjut di soal nomor 23. Bacalah percakapan di bawah ini. Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Siap Wati, aku akan menyapu. Katanya Fatar, aku akan menghapus papan tulis sampai bersih. Kemudian Moza bilang, aku akan membersihkan lemari buku. Terima kasih teman-teman. Kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Kata ajakan yang tepat untuk melengkapi percakapan di atas adalah ayo. Terima kasih teman-teman. Ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya, gitu ya. Soal yang ke-25. Anas, setelah membaca buku di perpus, ayo kita langsung masuk kelas dan biarkan buku ini berantakan di meja. Kalimat penolakan yang baik pada percakapan di atas adalah, maaf Dava, sebaiknya kita rapikan dulu buku ini. Gitu ya, kita kembalikan buku ini di rak buku. Nomor 26. Pada bilangan 765, angka 7 menempati nilai
Kalau 700 ya, 765. Berarti nilai angka 7 adalah ratusan. Tuh. Nomor 27. Bilangan 548 titik-titik dari 786. Ini kita pakai tanda perbandingan anak-anak. Nah, tanda pembanding itu seperti huruf V, tapi dia menghadap ke kiri dan ke kanan. Nah, tanda pembanding yang tepat untuk bilangan ini adalah yang lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil, benar. Soal yang nomor 28. Nada yang ditulis dengan angka disebut not angka. Selanjutnya nomor 29. Ini ada gerak lokomotor. Gerak lokomotor di samping adalah berlari ya, berlari. Lanjut ke soal nomor 30. Sebutkan 2 contoh perilaku yang sesuai dengan pengamalan Pancasila yang ketiga. Anak-anak, sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, nilai yang terangkum pada sila ini adalah nilai persatuan dan kesatuan yang penting untuk dijaga. Jadi contoh pengamalannya banyak sekali, misalnya menjaga kerukunan di kelas. Kemudian ada lagi bekerja sama membersihkan kelas. Ada lagi bergotong royong membangun masjid. Nah, itu adalah contoh-contoh pengamalan Pancasila yang ketiga. Selanjutnya soal nomor 31, buatlah 2 contoh kalimat perintah. Kalimat perintah itu biasanya kata kerjanya ditambahi dengan kata lah dan juga ditambahi dengan kata kan. Contoh, cucilah tanganmu sebelum makan. Rapikan meja belajarmu setelah belajar. Apalagi? Tutuplah pintumu. Tutuplah pintu kelasmu gitu ya. Atau juga bersihkanlah kelasmu, itu juga kalimat perintah. Baiklah, lanjut saja ke soal nomor 32. Renzo mempunyai 120 biji-bijian. Mutiara memberikan 25 butir lagi kepada Renzo. Biji-bijian tersebut digunakan untuk membuat hiasan sebanyak 45 butir. Berapa sisa biji-bijiannya sekarang? Ini kalau ditulis dengan kalimat matematika anak-anak, 120 ditambah 25 dikurangi 45, itu kalimat matematika. Lagi, 120 ditambah 25 dikurangi 45. Nah, jawabannya coba anak-anak yang hitung ya. 120 ditambah 25 dikurangi 45. Ya. Silahkan komen jawabannya ya, tulis di kolom komentar gitu. Lanjut ke soal nomor 33. Sebutkan 3 contoh hasil karya imajinatif 2 dimensi. Ini seperti lukisan anak-anak. Nah, ya, lukisan dan juga poster itu adalah karya imajinatif 2 dimensi yang bisa dilihat dari depan saja itu ya. Lanjut ke soal nomor 34. Apa yang dimaksud dengan gerak lokomotor? Gerak lokomotor adalah gerakan yang berpindah tempat. Baiklah anak-anak, itu saja untuk contoh-contoh soal sesuai kisi-kisi PTS tema 1. Semangat belajar. Terima kasih sudah menonton. Mari kita akhiri video pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.